Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat melanjutkan kembali pengajian kita akhir surat Al-Isra. Ya. Mudah-mudahan kita selalu dilapangkan kehidupan kita dan jiwa kita dalam menghadapi kehidupan. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi kita Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sampai kepada ayat yang ke 110. Ya, 110 dan 111, yaitu dua ayat terakhir dari surat Al-Isra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ud'ullaha wad'ur rahman ayyaman tad'u falahul asmaul husna wa la tajhar bi salatika wa la tukhafit biha wabtaghi baina dhalika sabila wa qul alhamdulillahi alladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhul wa kabbirhu takbira. Katakanlah, hai Muhammad, berdoalah kepada Allah atau berdoalah kepada Ar-Rahman. Panggillah nama Allah atau panggillah nama Ar-Rahman. Ayyaman tad'u falahul asmaul husna. Yang manapun kamu menyerunya, memanggilnya, maka dia memiliki nama-nama yang baik. Dan janganlah kamu keraskan solat engkau, dan jangan pula diheningkan dengan dia atau direndahkan. Wabtaghi baina dzalika sabila, dan carilah di antara demikian itu jalannya atau caranya. Wa qul, dan katakanlah hai Muhammad, segala puji bagi Allah yang tidak mengambil anak dan juga tidak memiliki sekutu dalam kerajaan, dan tidak ada baginya pelindung disebabkan kerendahannya. Wa kabbirhu takbira, dan besarkanlah, bertakbirlah kepada dia dengan sebenar-benar atau sesempurna takbir. Di akhir surat Al-Isra ini akhirnya Allah menuntun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk selalu berdoa dan memanggil nama-nama Allah. Diriwayatkan oleh para mufassirin berupa hadis dalam ayat-ayat ini. Hadis yang pertama tentang qul ud'ullaha wa ud'ur rahman. Pada satu ketika kaum musyrik mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa. Doanya menyebut ya Allah, ya Rahman.
Ya. Orang-orang musyrik mengira, ya, berkata atau menuduh si Muhammad menolak Tuhan-Tuhan kita, tapi dia menyembah dua Tuhan yang dia sebut, itu yang disebutnya Allah dan sebutnya Ar-Rahman. Kaum musyrik mengatakan bahwa Rasulullah menyembah dua Tuhan dengan nama Allah dan Ar-Rahman. Satu namanya Allah, satu lagi Ar-Rahman. Maka turunlah ayat ini. Katakanlah, sebutlah atau berdoalah, panggillah nama Allah dan panggillah nama Ar-Rahman. Maksudnya ini nama, tapi zatnya sama, zat yang satu. Kita boleh memanggil zat yang kita sembah dengan nama Allah, dengan nama Ar-Rahman. Silakan, boleh. Manapun nama yang kamu panggil, maka bagi Allah itu, baginya itu ada nama-nama yang baik. Al-Asma'ul Husna yang kita kenal. Jadi nama-nama yang Allah beri namakan atau Allah memperkenalkan dirinya kepada kita, memperkenalkan zatnya kepada kita melalui Al-Quran ini, nah itulah nama-nama yang baik. Ada riwayat yang Asma'ul Husna yang 99. Semuanya itu diambil dari nama-nama yang diberikan oleh Allah sendiri untuk zatnya. Tidak ada yang dikeluar dari itu. Terlepas dari hadis tentang Asma'ul Husna itu sahih atau dhaif, tapi nama-nama yang kita hafal itu, yang dihafal oleh anak-anak ini, semuanya itu adalah nama-nama yang tercantum, yang Allah memperkenalkan zatnya kepada kita dengan nama-nama tersebut. Nah itulah, kita boleh menyebut silakan pilih, ya Rahman, ya Rahim, ya Qahhar, ya Ghaffar, ya Aziz, ya Salam, ya Muhaimin, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Hamid, ya Hakim, semuanya boleh dalam zikir-zikir kita dan doa-doa kita. Juga berzikir dengan nama-nama Allah itu. Allah itu adalah lafzul jalalah, yang di situ terhimpun segala namanya. Jadi nama induknya adalah Allah. Yang lain itu sifat-sifat kesempurnaan daripada Allah SWT. Maka berzikir dengan Allah adalah si afdal, ya afdal zikir. Yang jangan dikatakan tidak ada pahala berzikir dengan Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsiran. Wa zakarallaha katsiran. Dan menyebut nama Allah banyak-banyak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dzkurullaha dzikran katsiran. Sebutlah nama Allah itu banyak-banyak. Ya, ada orang yang mengatakan kalau kita berzikir dengan Allah, tidak ada pahalanya. Apa itu artinya? Sama dengan nyebut si badu. Apa artinya? Nah itulah yang karena ya tidak tahulah kita apa. Padahal orang telinga ini kalau mendengar nama Allah, bagi orang yang beriman itu gemetar hatinya. Innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah itu gemetar hati.
Jangan disamakan dengan nama Badu, Amir, tidak sama nama Allah itu. Apalagi kata Allah, walladzina amanu ashaddu hubban lillah wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman itu sangat-sangat cinta dia kepada Allah. Kalau kita betul-betul beriman, mesti kita cinta kepada Allah. Saya bilang dulu, kalau kita cinta kepada seseorang, ya, seorang pemuda mencintai seorang gadis, jangankan disebut namanya, nampak aja baju orang sama dengan baju dia, udah gemetar hatinya. Ya, pengalaman tuh. Ini kepada Allah, apalagi sebut namanya. Kalau kita betul-betul cinta kepada Allah SWT, ya, berdoa dengan nama Allah, dengan menyebut nama Allah, ya, itulah kata para ulama, zikir dengan Allah itu akan membeningkan roh kita. Kalau pakai la ilaha illallah itu sedikit lebih untuk membeningkan kalbu kita. Kalau banyak kita menyebut la ilaha illallah, maka kalbu kita itu semakin bening, semakin tentram. Tapi semakin banyak lidah kita itu basah dengan nama Allah, maka roh kita itu semakin bening, semakin tentram pula dia. Tidak akan hirau dia dengan segala hal ihwal duniawi, karena dia sudah asyik, sibuk menyebut nama Allah. Itu penggalan pertama dari ayat 110 ini. Kemudian berikutnya, wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha. Dan jangan engkau keraskan salat engkau, dan jangan pula disembunyikan atau dipelankan dengan dia sehingga enggak terdengar. Wabtahi baina dzalika sabila, dan carilah di antaranya cara atau jalan, yaitu jalan yang sedang, tawassut. Ini dari ayat ini ada beberapa hadis yang diriwayatkan oleh para rawi dari yang dikutip oleh para ulama, para ahli tafsir. Ya, pertama, ayat ini berkaitan dengan suasana Mekah ketika Rasulullah SAW membaca Al-Quran atau salat dengan suara yang keras. Maka orang-orang musyrik itu yang berada di Ka'bah, kan di Ka'bah itu kan terbuka, ya, itu merasa terganggu dan mencela, mencaci maki Nabi Muhammad yang membaca keras Al-Quran. Oleh sebab itu turun ayat ini untuk menuntun jangan terlalu keras dan jangan pula terlalu lemah sehingga jamaah tidak mendengarnya, para sahabat-sahabat yang lain tidak mendengarnya, tapi sedang saja. Ya, itu riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, ada lagi riwayat diriwayatkan oleh Abu Daud dan lain-lainnya. Satu malam Rasulullah keliling malam-malam, ngintip-ngintip gitu rumah sahabatnya, mendengar apa bacaan-bacaan, karena kebiasaan para sahabat yang salat malam. Maka lalu di rumah Abu Bakar
kok tidak ada, kok senyap aja rumah Abu Bakar. Diintip, terdengarlah suara berbisik-bisik, berbisik-bisik kedengaran. Lalu jalan lewat pula di rumah Umar bin Khattab. Jauh lagi sudah terdengar suara Umar itu membaca keras. Jadi Rasulullah kembali, paginya dipanggil Abu Bakar dan Umar. Wahai Abu Bakar, kenapa pelan-pelan sekali Anda membaca Al-Quran? Kata Abu Bakar, ya Allah, saya berbisik dengan Allah untuk meminta segala hajatku. Itu munajat. Munajat itu artinya berbisik. Lalu, kenapa engkau, hai Umar, keras sekali? Saya ingin ingin mengusir iblis setan itu dari saya supaya mereka lari. Jadi ada dua versi bacaan, yang satu pelan sekali, yang satu keras sekali, yaitu Abu Bakar dan Umar. Maka turunlah tuntunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah terlalu keras dan jangan pula terlalu pelan atau terlalu rendah. Berarti ini volumenya, volume suara. Ya. Jadi di setel dengan nada yang sedang atau volume yang sedang. Ya. Karena tawassut itu dianjurkan dari segala pekerjaan kita. Khairul umur awsatuha. Wala wala tabsut yadaka. Wala dalam surat Al-Isra juga. Wala taj'al yadaka maghlulatan ala unuka wala tabsutha kullal basti. Ya. Jadi yang sedang-sedang. Wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Wa kana baina dzalika qawama. Nah, itu ayat-ayat yang menganjurkan kita itu yang sedang-sedang aja lah. Jangan yang ekstrim. Jangan yang ekstrim maupun ekstrim ke atas atau ekstrim ke bawah. Itu tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian riwayat dari Aisyah, diriwayatkan ayat ini berkaitan dengan doa. Ya, kalau salati wajah wala tajhar bi salatika, itu maksudnya doa. Dalam doa-doa kita maka gunakan suara-suara yang sedang. Jangan terlalu tinggi dan jangan pula terlalu rendah. Ini juga berkait dengan ayat ud'u rabbakum tadarruan wa khufya innahu la yuhibbul mu'tadin. Surah apa itu? Surat Al-A'raf ya, ayat 55 kalau tidak salah. Itu berkaitan juga dengan sahabat-sahabat yang berdoa keras. Maka Rasulullah menegurnya, arbi'u anfusakum fa innakum la tad'u asamma. Tahan dirimu untuk berdoa keras-keras itu. Sesungguhnya kamu tidak berdoa kepada yang peka. Jadi ini adab juga dalam berdoa. Sedang kepada Nabi aja kita tidak boleh berteriak-teriak atau meninggikan suara. Ya ayyuhallazina amanu
la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'likum li ba'lin an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Ini adab yang diajarkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Bagi sahabat-sahabat yang berteriak-teriak memanggil Rasulullah sama dengan berteriak-teriak antara sesama mereka, ditegur oleh Allah SWT. Innal ladzina yudduna aswatahum inda Rasulillah ulaikal ladzina imtahana Allahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Ya. Jadi rendahkan suara. Ya, tapi jangan terlalu rendah. Itu tadilah sedang-sedang. Sedang kepada Rasul aja kita tidak boleh meninggikan suara, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dalam salat juga begitu. Jadi ada nadanya nada sedang. Ya, sedikit-sedikit tinggi kadang-kadang bolehlah, karena mungkin sifat ayatnya mengendaki suara yang lebih tinggi, tapi janganlah terlalu melengking. Ya, sebab itu juga tidak menyalahi adab, dan itulah adab Rasulullah dalam membaca Al-Quran. Dan juga suara yang melengking-lengking itu tidak bagus. Ya, waqasid fi masyika waqdud min sautika inna ankaral aswati la sautul hamir. Ya. Kemudian pada akhir surat Al-Isra ini diawali dengan mensucikan Allah SWT. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan. Maka pada akhirnya kemahasucian Allah yang telah memberikan nikmat yang banyak itu kepada Rasulullah dengan memperlihatkan ayat-ayat, ditutup ayat ini dengan perintah wa qulil hamdulillah. Ya. Segala puji katakanlah hai Muhammad. Itu tuntunan Allah kepada Rasulullah SAW dan kepada kita semua untuk selalu memuji Allah. Alhamdulillahillazi lam yattakhidz waladan. Ini untuk mengukuhkan tauhid, menghindari kepercayaan musyrik yang dipercaya oleh penduduk Mekah waktu itu. Ya, dan kita memurnikan tauhid kita. Segala puji bagi Allah yang tidak mengambil anak, yang tidak beranak, ya, sebagaimana dugaan kaum musyrik, dan juga tidak ada sekutu baginya dalam kerajaan, dalam mengatur dunia ini, makhluk ini, tidak ada. Walam yakul lahu waliyun, dan dia tidak memiliki pelindung. Tidak ada yang melindungi Allah itu. Minaz-zulli, min itu lil illah, ya, artinya li ajli zulli. Ya. Allah Ta'ala itu tidak memiliki pelindung dikarenakan dia rendahan gitu. No way. Allah itu bukan zat yang rendahan, ya, sehingga dia memerlukan pelindung. Tidak sama sekali. Oleh sebab itu wakabbirhu takbira. Besarkanlah, agungkanlah Allah itu dengan seagung-agungnya. Ya, Allah itu maha agung. Allahu Akbar, itulah yang kita ucapkan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ayat ini ditutuplah surat Al-Isra. Wallahu a'lam bishawab. Ini tuntunan bagi kita. Ya. Kalau ada yang ya silakan.